terlihat kekeh, terlihat konsisten, terlihat istiqomah menjalani skincare terus. Sebenarnya itu sudah bolak-balik mau menyerah. Misalnya kendala pertama itu ya, yang pertama itu yang mau bikin gel nggak iso gel. Terus habis itu sudah bisa gel, secara khasiat belum maksimal. Khasiatnya sudah bagus, aromanya nggak enak. Sampai kemudian akhirnya sudah bisa terjual sampai beberapa ribu botol, muncul persoalan baru, dilaporin orang ke BPOM. Sampai akhirnya kita digerebek, karena waktu itu awal-awal belum ada izin. Dan akhirnya harus berhenti, mau menyerah lagi. Jadi persoalan-persoalan ini sebenarnya banyak yang membuat saya berencana untuk berhenti, ganti usaha yang gampang, yang nggak butuh perizinan, yang pokoknya wis istilah yang enak gitu loh. Nah cuman karena saya sudah sebelumnya pengalaman jatuh bangun kan, sudah berpengalaman buka tutup usaha, jadi saya kembali berpikir, saya kalau buka baru lagi, iya kalau bener nggak akan ada masalah. Dari pengalaman yang dulu setiap kali habis saya buka baru pasti akan ada masalah lagi. Nah akhirnya akan ngabisin uang yang padahal uang ini kita sangat berharga dan terbatas banget. Apa yang saya capai semua ini hanya karena keberuntungan. Karena sebenarnya saya sendiri sudah menyerah, sudah nggak tahu lagi mau berbuat apa. Jadi akhirnya kalau mungkin bahasa kasar itu saya seperti akhirnya mengemis, tapi mengemis sama Allah. Makanya karena mengemisnya sama Allah yang maha kaya, jadi yang diberikan itu nilainya luar biasa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Dinata, owner dari Salina Herbal. Bersama keluarga hari ini pengen berbagi cerita yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Bersama istri Diah Sumanti, dengan ketiga anak. Yang pertama Hanan Hanifa, yang kedua Anissa Amalia, yang ketiga Diandra. Alhamdulillah banget ya, di luar dugaan. Yang tadinya mungkin yang kenal itu hitungan jari ya, jadi pikirannya paling viewernya 100 lah. 1000 itu udah mukjizat ya. Yang saya berharap dari jutaan viewer itu bisa memberi manfaat untuk banyak orang. Dari sisi saya juga ada banyak manfaat berupa kayak inspirasi balik ya, introspeksi diri, evaluasi diri, bahwa kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Apapun yang kita capai, apapun yang kita dapat itu murni hanya dari Allah semata. Dari video sebelumnya kan banyak juga penonton yang bingung kan, kok ini ada Solo, ada Semarang, ada Jepara kan gitu. Jadi sebenarnya saya asalnya tuh dari Manado, dari Sulawesi Utara ya. Tepatnya kalau lahirnya itu di Tondano, di Kabupaten Minahasa. Nah, terus merantau ke Pulau Jawa itu 96. Jadi lulus SMA, seminggu kemudian terus saya merantau. Rencananya di Pulau Jawa itu cuman pengen liburan sambil nambah-nambah pengalaman lah. Cuman nggak tahu kenapa akhirnya jadi menetap sampai sekarang. Alhamdulillah saat ini saya bekerja sebagai ASN di sebuah instansi. Memang benar, orang kadang melihat, oh enak ya jadi PNS itu gitu. Kayaknya tuh udah terjamin semuanya gitu loh. Padahal di balik semua itu nggak sama seperti yang orang bayangin gitu loh. Ketika waktu itu suami dalam posisi bangkrut, kebetulan juga waktu itu kan kita sebelumnya udah punya usaha laundry itu. Jadi SK waktu itu begitu CPNS udah disekolahin, jadinya udah tiap bulan potong gaji. Sehingga pas suami bangkrut itu benar-benar saya sendiri pun nggak ada gaji yang masuk seperti itu. Karena kita kan sudah nggak ada rumah, suami akhirnya hijrah ke Solo. Yang bisa dicari kan cuma saya, saat itu ada di Semarang. Waktu itu datang debt collector, nggak cuma satu sih, sebenarnya ada beberapa gitu. Satu yang paling saya ingat banget itu yang datang ke rumah gitu, marah-marah yang luar biasa gitu. Sampai saya tuh nggak bisa ngomong, berjilbab loh, tapi nggak mau bayar hutang seperti itu. Munafik banget. Ya Allah, itu
kita tuh bukannya nggak mau bayar utang, tapi kita nggak ada, mau makan aja kita nggak ada gitu. Gimana mau bayar utang? Waktu itu tuh udah nggak bisa apa-apa, sampai di videoin, direkamin muka saya tuh udah mau ngelawan juga kita nggak berani, mau bilang apa kita juga udah bener-bener yang diem aja, ditonjok-tonjok di kamu itu sampai kayak gitu. Ya udah deh, pasrah waktu itu. Waktu posisi susah itu kan ya, pergi ke teman, pergi ke keluarga, pergi ke saudara, hanya semakin disudutkan, disalah-salahkan, nggak tahu mau kemana, akhirnya ke masjid. Nah, awal ke masjid itu cuman ya tiduran, duduk-duduk, terus iseng buka-buka Quran. Nah, dilala ternyata di situ ada Quran yang ada terjemahannya. Terus tiba-tiba terbesit kayak ide, aku pengen ngomong sama Allah. Saya akan menganggap apa yang saya asal buka ini di Quran, terus nanti saya baca ayatnya, itu adalah seperti Allah lagi ngomong ke aku. Jadi saya membatin awal-awal itu kayak gini, ya Allah, kok kenapa hidupku mengalami hal seperti ini tuh, kenapa gitu. Nah, begitu saya habis ngomong sendiri kayak gitu, saya buka isinya tentang perbuatan dosa gitu-gitu. Ada yang tentang riba gitu-gitu kan. Terus akhirnya saya berpikir, oh berarti saya ada kesalahan ini. Terus akhirnya habis itu saya menganggap ya, karena menganggap itu adalah omongan dari Allah. Jadi saya terus kemudian minta ampun, berdoa, sholat tobat, sholat sunnah duha yang sampai nggak tahu rakatnya berapa gitu ya. Pokoknya sholat nggak berhenti-berhenti lah. Karena istilahnya orang frustasi nih. Jadi kayak setengah nggak waras mungkin ya waktu itu. Akhirnya sampai kemudian besoknya lagi sudah mulai tenang saya terus ngomong lagi, ya Allah, kondisi ini bagaimana gitu-gitulah, batin-batin dalam hati. Terus buka, terus habis itu munculnya hukuman tentang azab gitu. Terus oh ya berarti Allah sedang bilang, ini kamu sedang dihukum, diazab, dibersihkan gitu. Jadi saya berusaha berpositif thinking ya, berpikiran baik, ya Allah sedang membersihkan kesalahanku ya gitu. Sampai akhirnya kemudian habis itu singkat cerita saya buka lagi, lama-lama itu sudah tentang surga, tentang ampunan gitu. Wah itu ya Allah terima kasih. Akhirnya kan di situ saya jadi percaya diri lagi kan, jadi bangkit lagi. Kalau kata anak-anak itu suami saya tuh aneh, ayahnya tuh aneh gitu loh. Jadi pola pikirnya itu beda sama orang kebanyakan gitu, suami saya itu. Jadi saat dalam kondisi tidak punya pun masih punya ide-ide untuk memulai bisnis gitu. Lah kita aja nggak punya uang, mau makan aja susah, masih mau berpikir nanti mau bikin ini, mau bikin itu ya, mau ini ya, mau itu. Jadi kayaknya nggak pernah dalam kondisi terjepit gitu loh. Aduh ini gimana besok bisa makan, nggak mikir gitu, tapi malah berpikirnya besok kita bikin ini ya, coba kita bikin ini. Orang uang aja nggak ada, anaknya mau minta sangu aja nggak ada, ini malah mau bikin usaha, kan aneh kan gitu. Tapi ya dari situ saya berpikir bahwa dari sifatnya yang aneh ini sebenarnya ada kreativitas yang seharusnya bisa diasah. Jadi waktu itu mimpinya enggak setinggi berada pada posisi sekarang yang alhamdulillah banget gitu ya. Ibaratnya sekarang ayo kita mau jalan bersama berlima aja udah bisa. Kalau dulu itu sempat bermimpinya mudah-mudahan utangnya ini lunas gitu. Ya alhamdulillah kalau Allah sampai sekarang ngasih lebih dari utang lunas gitu. Mungkin istri jadi yakin karena sering dalam perjalanan hidup kita, termasuk istri jadi ASN ini juga itu karena pikiran yang aneh itu ya. Jadi kita tahun 2002 itu saya dapat informasi ya, di instansi itu ada lowongan pekerjaan untuk tenaga kontrak, tapi syaratnya itu laki-laki, bisa memperbaiki komputer, bisa nginstal komputer, lulusan S1. Bun, ini ada informasi lowongan kerja, dilamar. Nah istri waktu baca itu, loh kan nggak memenuhi syarat ya, ini laki, S1, saya perempuan, saya cuma D3, saya nggak bisa dandani komputer, masa melamar ini? Terus tak bilang, loh apa dosanya? Emang kalau ngelamarnya terus kita akan masuk neraka bagaimana? Kan enggak tuh. Wis pokoknya kita bikin aja. Nah istri nggak mau kita berdebat itu. Saya terus pergi ambil kertas folio, pulpen, saya taruh di depannya. Pokoknya tugasmu nulis soal lamaran, berkasnya saya siapin semua, saya yang kirim. Rezeki atau tidak yang nentukan bukan pimpinan di instansi ini. Rezeki atau bukan yang nentukan bukan syarat ini. Tapi rezeki atau tidak yang nentukan itu Allah. Istri terpaksa bikin lamaran itu sambil nangis. Nah, sampai akhirnya jadi, terus tak kirim lamaran itu ya.
let berapa hari ya, kurang lebih seminggu ya, dapat panggilan untuk tes. Saya datang dengan ketawa-ketawa, nih Bun, nih bukti apa rezeki atau tidak itu dari Allah, bukan dari siapapun, bukan dari makhluk. Nah sekarang kita tugasnya adalah mempersiapkan diri agar bagaimana bisa keterima. Karena syaratnya meminta bahwa punya keahlian bisa memperbaiki komputer, bisa install komputer, kita cari kursus yuk gitu. Nah akhirnya saya cari informasi, dapat kursus, terus kita ikut kursus seminggu ya. Jadi kursus nginstal komputer, ngerakit komputer, troubleshooting komputer, pokoknya itu. Nah begitu tes ternyata kan karena baru habis kursus ya, jadi ilmunya kan masih anget tuh. Pulang tak tanya gimana Bun, wah alhamdulillah ini tesnya itu praktek, bisa masih ingat semua, bisa tak jawab semua. Ya wis, tugas kita sudah sampai di sini, sudah yang terbaik. Pasrahkan aja, kalau memang rezeki insya Allah akan keterima. Dan ternyata memang rezeki alhamdulillah keterima. Orang lain mau jadi ASN tuh susah payah, bahkan menghalalkan segala cara. Ini dengan cara yang sangat mudah, bahkan ya boleh dikatakan keberuntungan itu tadi. Jadi waktu itu saya hijrah ke Solo. Di sana ada kenalan, mencoba merintis laundry lagi itu. Setelah berjalan beberapa bulan, alhamdulillah hasilnya sebenarnya bagus, rame sampai aku kewalahan. Nah di saat aku kewalahan itu, harga saya naikin. Karena waktu harga awal itu kalau nambah karyawan, itu keuntungannya tergerus banyak. Jadi boleh dikatakan hampir gak ada untungnya. Daripada nolai pelanggan, mending saya harga naikin. Jadi dengan pemikiran gini, dengan harga naik, kalau pelanggannya tetap, berarti uangnya jadi lebih banyak kan. Akhirnya saya bisa mampu merekrut karyawan untuk gaji dengan keuntungan tetap sama. Tapi kalau cuciannya turun, saya mampu ngerjain sendiri, tapi uangnya tetap. Karena kejadian itu berulang sampai harganya makin tinggi. Kenalan yang saya tumpangi ini rumahnya, merasa terganggu karena dia juga punya laundry tapi laundry kiloan. Jadi kita kerjasama, yang selama ini dia kayak karpet, kasur, lantai itu ditolai, itu sekarang diterima, yang ngerjakan saya. Waktu itu dia tidak setuju dengan harga yang naik-naik itu, dia khawatir laundry dia terganggu, nanti pelanggan dia pada kabur. Nah sedangkan saya bilang enggak, karena yang akan kabur itu mereka nggak akan mau cucikan karpet lagi di tempatku gitu. Tapi kalau kiloan kan akan tetap gitu. Terus yang kedua, nota kita berbeda. Udahlah pergi aja. Nggak sengaja saya lagi makan soto gitu ya, dapat kenalan. Ternyata dia punya laundry juga, dia kontrak rumah 1 tahun. Tapi belum sampai 1 tahun, baru dinempatin berapa bulan, dia bisa beli rumah. Rumah yang dia beli di tempat depannya, seberang jalannya yang jualan soto itu. Akhirnya singkat cerita dia nawarin, udahlah ini saya mau oper kontrak nanggung, mending dipakai aja. Nggak usah bayar, nah nanti sekarang kalau saya punya karpet tak oper ke tempatmu. Akhirnya saya pindah ke rumah dia. Alhamdulillah maju lagi. Tapi baru jalan beberapa bulan dan terus masuk bulan puasa. Bulan puasa itu laundry karpet luar biasa karena masjid-masjid kan nyuci. Karena saya nyuciannya banyak, nggak sempet nyapu halaman. Di halaman tuh ada pohon mangga besar. Sampai akhirnya halaman tuh kotor banget. Nggak tahu gimana ceritanya, tahu-tahu yang punya rumah itu datang nyamperin. Lah dia terus marah-marah gara-gara, wah mas kamu tinggal di sini, nggak ngerumati rumahku mbok, rusak-rusak gitu. Pokoknya wis nek caranya ini kamu pergi aja. Singkat cerita ya dengan perasaan berarti bingung lagi. Cuman saya waktu itu mbah, saya yang punya kan mbah saya minta waktu, saya akan pindah tapi nggak tahu di mana gitu. Terus akhirnya saya pikir-pikir apa saya udah akhiri aja bisnis ini, saya selesain aja. Tapi kemudian dapat pertolongan lagi, nggak sengaja ketemu orang punya ruko yang nganggur di belakang UNS. Pas pindah di sana lagi nempatin berapa bulan, terus masuk musim hujan. Tapi dilala hujan pertamanya tuh tengah malam. Karena tengah malam dan selama ini kan panas, jadi nggak tahu kondisi rukonya itu. Ternyata ruko itu bocor semua atapnya. Nah sampai kemudian malam-malam saya tidur ya di tengah-tengah ruko itu di bawah jemuran karpet. Kok ini terasa dingin banget gitu loh. Apa basah-basah, tak pikir saya ngompol gitu. Aduh
Terus tak kaget duduk, terus tak liatin, loh kok saya ternyata di tengah genangan air tuh, terus udah terocos semua nih, cuciannya pada basah, terus aduh pusing saya tuh. Semalam itu cuma terdiam, terus cuman ya Allah kok sampai sebegininya ya. Udah hijrah di Solo, mau merintis lagi, mau bangkit lagi, tapi cobanya ini ya nggak berhenti-berhenti. Bahkan mungkin saya waktu itu sempat berpikir ini bukan cobaan, tapi ini kayak hukuman mungkin ya, yang membuat akhirnya saya sampai semangatnya tuh mulai turun, mulai ngedrop, terus sudah mulai ada pikiran-pikiran negatif yang mulai ya Allah. Jadi mulai yang kalau di video pertama itu sempat saya cerita, saya mulai rada menyalahkan Allah tuh di situ, karena sudah pindah-pindah, sudah gelandang, udah sampai Solo, terus sampai yang malam tidur ternyata bocor semua, udah sampai kondisi seperti itu. Saya mulai merasa ngedrop. Nah terus setelah itu yang saya ketemu dengan motivator itu ya, yang nggak sengaja akhirnya saya bisa bangkit lagi. Pada waktu itu kan kita kondisinya emang sangat-sangat kurang sekali dari segi ekonomi. Jadi selain SPP anak-anak yang nggak terbayarkan untuk sekian bulan, berbulan-bulan itu, kita juga sangat kesulitan untuk memberi mereka tuh uang saku gitu. Tapi kreatifnya ini anak yang nomor 1 yang di pondok itu, alhamdulillahnya dia tuh nggak malu gitu, dia masih mau berusaha. Jadi waktu itu ketika dibawain sabun, ayahnya waktu itu yang baru trial awal-awal itu, coba dong ini dijualin ke temennya. Ya dia jualin, ternyata akhirnya uangnya itu buat uang saku, bisa jajan, bahkan bisa neraktir temennya ya. Selain itu dia juga jualan jilbab, nanti dari situ dia dapat tambahan uang saku lagi. Jadi, alhamdulillahnya luar biasanya tuh anak-anak tuh nggak mengeluh dari kondisi itu, tapi mereka malah membuka peluang usaha sendiri seperti itu. Karena SPP-nya nunggak itu tiap kali mau ujian tuh jadi kayak nggak bisa ikut ujian gitu, kayak harus nemuin ustadzah bagian SPP dulu. Ustadzah tuh bilang belum dibayar sampai 12 bulan kalau nggak salah. Terus itu udah rasanya deg-degan banget, kayak takut kalau misalkan dikeluarin gitu kan. Itu kan sebenarnya yang bilang yang nggak pengen batangan itu sebenarnya aku, cuma aku bilang ke ayah tuh teman-teman tuh pada nggak suka kalau batangan, soalnya kan gampang jatuh, terus kan kotor gitu. Terus tapi kalau aku yang bilang alah ya ini kayak apa batangan nggak suka gitu, biasanya ayah tuh kalau misalkan dikritik yang kayak gitu tuh nggak mau, jadi kayak harus ada datanya gitu loh ibaratnya. Jadi aku bilangnya teman-teman nggak mau kalau misalkan batangan kayak gini kayak gitu. Iya karena kan dia licin kan sabun batangan itu, terus jadi kayak gampang jatuh. Terus misalkan jatuh kan lantai itu, apalagi kamar mandi pondok itu kan buat bareng-bareng kan itu. Masa sabun buat muka udah kena lantai, terus buat muka kan kayak gimana gitu. Terus kalau diem lama kan kayak berlendir gitu kan. Katanya itu tuh juga nimbulin kuman gitu. Makanya aku nyaranin ke ayah mendingan dibuat gel aja gitu. Setelah sudah saya jual laundry karpet itu, terus memang di situ ya ada sisa uang sedikit, terus saya buat membiayai uji coba beli bahan itu ya. Tapi belinya ecer, memang belinya 100 gram, 200 gram, kurang lebih seperti itu. Nah terus habis itu saya sambil, alhamdulillah yang nggak sengaja waktu itu, ada juga ustazah pondok ya, tempat anak saya itu, dia jualan durian frozen kiloan itu dari Medan. Nah terus kita nembung lah, saya ikut jualan boleh, tapi saya nggak ada modal, jadi nanti saya nyari pembeli, nanti kalau ada yang beli saya ambil dulu, terus saya antarkan, orang yang pesen bayar lunas, baru saya yang bayar. Nah terus dari situ alhamdulillah dapat pesanan sehari minim-minim paling sepi itu 5 kilo. Nah 1 kilo itu kalau beli eceran itu untungnya 10.000. Nah kalau 5 kilo berarti kan 50.000 sehari tuh. Nah itu bisa untuk nambah istilahnya amunisi kehidupan sehari-hari, terus buat uji coba sabun itu. Terus yang berikutnya kita sempat ada jualan pakaian. Di Solo itu kan ada pusat grosir ya, PGS. Kita datang ke sana, datang ke toko, ngomong kita boleh nggak ikut jualan gitu. Tapi kita nggak ada modal, kita cuma boleh nggak
kita minta foto-foto. Nah, nanti dengan modal foto-foto ini, foto-foto kita bagi-bagikan. Terus alhamdulillah dari situ ada yang pesen ya. Sebenarnya waktu awal-awal itu kita sempat optimis ya, itu mau jadi bisnis besar. Karena waktu itu penjualannya lumayan, agak naik-naik juga dan untungnya juga lumayan. Cuman terus akhirnya kita mumet mikir berhenti itu gara-gara ini. Ada yang cocok, modelnya A, tapi warna itu ndak ada, adanya warna lain, dia maunya warna itu. Atau ada yang sudah cocok model, warna, tapi ukurannya ndak ada. Jadi akhirnya kita sering mumetnya itu ya, kehilangan pembeli cuman gara-gara nomor ukurannya nggak ada lah, atau warnanya nggak ada, atau warna ada, ukuran ada, tapi modelnya agak beda. Akhirnya itu cuma jadi kayak sambilan, sambil akhirnya tetap sabun lagi yang diolah terus sampai akhirnya harapannya suatu saat sabun ini yang akan bisa membesar. Sama juga waktu itu ya kan, waktu di video pertama saya pernah cerita saya yang awalnya diajak ya, jadi awalnya diajak, setelah itu kan saya ikut jadi relawan. Beberapa bulan tuh relawan itu nggak ada gajinya, cuman karena saya waktu itu saya nggak punya apa-apa yang bisa saya pakai untuk bersedekah atau berbuat baik ke sesama, itu adalah keahlian nyupir. Nah, jadi waktu itu saya ikut jadi mendaftar jadi relawan, terus ikut nyupir-nyupir. Cuman yayasannya itu makin lama makin rame sampai antar jemput pasiennya itu kalau ngandalkan relawan kewalahan, karena relawan kan belum tentu punya waktu, kadang-kadang nggak bisa. Akhirnya waktu itu dicarilah supir yang tetap, relawan hanya membackup. Sempat nyari supir dari luar, tapi karena apa ya, basicnya mereka mungkin sopir-sopir umum ya, dengan jam kerja tertentu itu nggak bisa membantu banyak, malah kadang itu ngacaukan gitu loh. Karena mereka maunya sesuai jam kerja, padahal di dalam jam kerja itu kadang kerjaannya tuh hampir nggak ada, malah kadang ada kerjaan ngantar jemputnya itu di luar jam kerja. Nah, akhirnya terus ditawarin lah ke relawan, gimana ini, siapa yang mau? Nah, terus akhirnya waktu itu karena saya berpikir bisnis yang ada ini sambil lalu semua, terus udahlah saya ikut ini jadi sopir ambulan itu. Nah, dengan gaji 1 bulan 1 juta, yang akhirnya itu menjadi tambahan pemasukan. Saya kan pelatihan tuh akhir 2014, terus mulai terpikirkan gel itu kayaknya awal 2015. Nah, itu sampai sekitar akhir 2015 atau awal 2016 baru bisa gel. Kurang lebih 11 bulan lah saya uji coba itu. Sampai akhirnya bisa ketemu gelnya setelah kurang lebih 11 bulan. Nah, setelah sudah jadi gel, karena saya pengen dia punya khasiat yang bagus ya. Ya, habis itu uji cobanya itu uji coba khasiat. Nah, itu kurang lebih anggaplah dari 2016 sampai sekitar 2020. Awalnya ketemu oh ini udah bagus khasiatnya, tapi ternyata ada kekurangan, misalnya baunya nggak enak. Karena waktu dulu tuh sempat dibilang, ini sabun apa tai ayam, udah warnanya coklat baunya. Tuh, nah akhirnya kan kita harus ngerubah, cari tahu bahan apa yang aromanya nggak enak ini. Ternyata setelah dicek aromanya nggak enak ini khasiatnya yang paling bagus malah sebenarnya. Cuman karena dia punya kekurangan aroma kan harus kita keluarin ya. Nah itu keluarin, jadi harus cari ganti lagi bahan yang punya khasiatnya minimal sama, tapi aromanya enak. Nah itu yang uji coba nggak berhenti-berhenti, makanya sampai akhirnya agak puncak-puncaknya di 2020. Walaupun sih sebenarnya sampai sekarang masih terus ada, karena saya pengen suatu saat nanti bisa bikin facial wash yang aromanya segar, enak seperti facial wash yang ada di pasaran seperti sekarang ini. Khasiatnya bagus tapi dengan tetap full natural seperti yang ada sekarang. Jadi ini pun masih tetap berlanjut risetnya. Kulit itu pun membutuhkan vitamin. Nah, vitamin-vitamin ini dalam bentuk komplit dan sempurna sesuai takaran yang dibutuhkan tubuh itu berada pada buah. Tadinya sempat terpikir akan menggunakan vitamin-vitamin secara terpisah gitu ya, yang kita beli vitaminnya aja. Cuman saya berpikir bahwa vitamin-vitamin yang ada ini sudah melalui sebuah rekayasa. Ada kekhawatiran dalam penggunaan jangka panjang bisa menghadirkan efek-efek yang kurang baik. Karena itu saya lebih mengoptimalkan menggunakan vitamin natural yang ada di dalam buah. Allah sudah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Itu kadar-kadar vitamin di dalam buah itu kan kalau misalnya di tes lab
itu kadarnya sudah sekian mili dari sekian mili, sudah pokoknya kadar-kadarnya sudah tertentu gitu loh. Nggak mungkin vitamin-vitamin yang terkandung di dalam buah ini asal aja begitu terjadi gitu. Mesti sudah ada maksud dan tujuan dari diciptakannya. Nah, sehingga ini akan mempermudah saya meracik formula skincare dengan takaran vitamin yang tepat. Setiap tumbuhan itu punya dominannya. Nah, kalau di rempah-rempah seperti jahe, laos, kunyit, bruto, wali, temulawak, itu adalah yang dominan itu adalah unsur nutrisi yang mempunyai manfaat dalam bentuk seperti obat gitu. Sedangkan kalau di buah itu yang unsur-unsur dominannya adalah vitamin. Karena setiap orang mempunyai kondisi kulit yang berbeda-beda, mempunyai keluhan kulit yang berbeda-beda, umur kulit yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan perbedaan treatment juga. Dia membutuhkan unsur apa yang dominan yang dibutuhkan untuk perawatan kulitnya. Fruit ini kita utamakan untuk 17 tahun sampai sekitar 25 tahun. Sedangkan kalau rempah itu untuk 25 tahun ke atas. Kenapa begitu? Karena sel kulit atau lapisan kulit orang yang sudah pada usia 25 tahun ke atas itu kan udah lebih tebal, lebih keras, sehingga membutuhkan treatment yang lebih maksimal. Nah, itu yang berada pada kandungan rempah jamu. Nah, sedangkan yang di bawah 25 dengan menggunakan vitamin ini nutrisinya kan lebih lembut gitu. Dan di umur-umur 17-an sampai sekitar 25 ini kulitnya belum begitu parah lah permasalahannya. Sehingga dengan dikasih treatment vitamin-vitamin alami, natural yang ada di dalam buah ini akan memaksimalkan proses pertumbuhan kulit, sehingga secara jangka panjang dia akan lebih awet muda, akan lebih fresh, lebih segar dalam jangka waktu lebih lama. Kalau dari secara pengalaman saya pribadi, karena sebelum produk ini di launching, sebelum produk ini pun diuji cobakan ke teman-teman, itu saya kan menggunakan dulu sendiri dengan waktu yang lumayan lama lah. Jadi otomatis kan saya sendiri seperti ganti-ganti gitu. Bahkan dari waktu penyesuaian komposisi, penyesuaian dosis itu wis make yang ini, terus menggunakan buah A, buah B gitu. Terus dari buah A ini juga kita ada yang ngambil sarinya aja, ada yang semuanya sari sampai sebiji-bijinya atau apa, terus ada buah yang lokal, ada buah yang impor gitu kan. Kita coba semua mencari kandungan buah yang mampu memiliki khasiat terbaik. Alhamdulillah dari saya dan juga keluarga dan teman-teman yang nyoba, efeknya baik-baik saja. Kadang kan ada juga orang yang bosenan gitu ya. Jadi kan berarti ini sudah bukan lagi dari sisi khasiat atau tidaknya, baik atau tidaknya, tapi mungkin sekedar untuk refresh gitu ya, biar tidak bosan dalam penggunaan skincare Fit Skin. Nah, bisa juga untuk mencoba mengganti beberapa waktu dengan fruit. Sebenarnya yang lebih kita tekankan di sini sebenarnya adalah kandungan nutrisi, terutama vitamin yang terdapat dalam fruit atau buah yang kita gunakan. Dalam hal ini adalah pisang dan delima. Karena kita sempat mencoba beberapa buah yang efeknya maksimal untuk mengatasi persoalan kulit atau membuat lebih fresh, lebih halus dan kenyal. Insya Allah ada pada delima dan pisang dengan V-formula atau vegan fruit formula. Memang secara variannya yang kita sebutkan itu hanya pisang atau delima saja. Tapi untuk menguatkan secara manfaat, secara khasiat, untuk melengkapi nutrisi dari pisang dan delima ini, kita menambahkan buah kurma. Kurma ini kan seperti superfruit ya, kandungan nutrisinya sangat baik, sangat dianjurkan oleh Rasulullah
Memang waktu juga di saat kita melakukan uji coba, di saat tidak ditambahkan kurma, itu efeknya kurang maksimal. Sempat mencari bahan-bahan pendukung apa gitu, cuman akhirnya setelah dicobakan dengan kurma, itu secara manfaat jauh lebih kuat. Sehingga perpaduan antara delima kurma, pisang kurma, ini memberikan efek yang sangat maksimal untuk menutrisi kulit. Sehingga kulit akan selalu tampak sehat, segar, dan glowing gitu ya. Nah, kalau delima ini yang dominan adalah vitamin C, sedangkan pisang itu yang dominan vitamin B6. Vitamin C ini mempunyai, seperti kita ketahui, banyak memiliki manfaat, membantu mencerahkan kulit, membantu peremajaan kulit, sehingga mungkin untuk kulit agak kusam atau keriput itu lebih cocok menggunakan delima. Nah, sedangkan untuk pisang ini, karena vitamin B6 ini mempunyai kemampuan untuk meningkatkan atau membantu memaksimalkan barrier kulit. Nah, barrier kulit ini kan berfungsi untuk mengatasi polusi atau debu atau bakteri yang mengenai kulit kita. Sehingga untuk orang-orang yang banyak berada di luar ruangan, sering bepergian, sering menggunakan kendaraan umum, sering naik motor dan sebagainya, otomatis kan sering terpapar dengan polusi. Nah, itu akan lebih tepat menggunakan varian pisang. Dalam prakteknya nanti, untuk mendapatkan hasil terbaik, teman-teman bisa melakukan uji coba atau mengeksplor sendiri dari kedua varian ini, mana yang terbaik untuk kulit teman-teman. Memang tidak secepat kalau kita pakai skincare umumnya, tidak se-ekstrim kalau pakai make up yang itu, karena kan ya make up itu sebenarnya bukan membuat kulit cantik kan, tapi menutupi dengan kayak didempuli gitulah. Akhirnya begitu bangun tidur kita lihat pasangan kita kok lebih jebolnya wajah aslinya kok ngene kan, ngono tuh gitu. Nah, dengan pakai Fit Skin alhamdulillah ya insya Allah bisa pas bangun tidur kita lihat pasangan kita, wah tetap kelihatan segar, ayo kan, akhirnya membuat pasangan rumah tangga Indonesia itu akan awet-awet lah kurang lebih gitu, karena lihat pasangannya udah segar-segar, entah itu istri ke suami atau suami ke istri. Makanya saya ada man dan woman itu gitu. Istri juga kan bosan tuh lihat suaminya kok kayak buluk gitu tuh, apa kucel kan gitu ya. Kan istri itu pengen lihat suaminya juga segar, ganteng gitu kan. Terlihat ya, sebenarnya ini terlihat kekeh, terlihat konsisten, terlihat istiqomah menjalani skincare terus. Sebenarnya itu sudah bolak-balik mau menyerah. Misalnya kendala pertama itu ya, yang pertama itu yang mau bikin gel nggak iso gel. Terus habis itu sudah bisa gel, secara khasiat belum maksimal. Khasiatnya sudah bagus, aromanya nggak enak. Ada kepikiran mau menyerah. Terus habis itu sudah lumayan bagus, dijual sebulan laku 1 botol aja, wes alhamdulillah itu. Nggak laku lah istilahnya, jadi udah mau menyerah lagi. Sampai kemudian akhirnya sudah bisa terjual sampai beberapa ribu botol, muncul persoalan baru, dilaporin orang ke BPOM. Sampai akhirnya kita digerebek, karena waktu itu awal-awal belum ada izin. Dan akhirnya harus berhenti, mau menyerah lagi. Jadi persoalan-persoalan ini sebenarnya banyak yang membuat saya berencana untuk berhenti, ganti usaha yang gampang, yang nggak butuh perizinan, yang pokoknya wis istilah yang enak gitu loh. Nah, cuman karena saya sudah sebelumnya pengalaman jatuh bangun kan, sudah berpengalaman buka tutup usaha, jadi saya kembali berpikir, saya kalau buka baru lagi, iya kalau bener nggak akan ada masalah. Dari pengalaman yang dulu setiap kali habis saya buka baru pasti akan ada masalah lagi. Nah, akhirnya akan ngabisin uang yang padahal uang ini kita sangat berharga dan terbatas banget. Apa yang saya capai semua ini ya hanya karena keberuntungan. Karena sebenarnya saya sendiri sudah menyerah, sudah nggak tahu lagi mau berbuat apa. Jadi akhirnya kalau mungkin bahasa kasar itu saya seperti akhirnya mengemis, tapi mengemis sama Allah. Makanya karena mengemisnya sama Allah yang maha kaya, jadi yang diberikan itu nilainya luar biasa besar.
dalam menjalani kehidupan ini kita sering mengalami hal-hal yang tidak sesuai harapan, tidak sesuai keinginan. Kita sudah berusaha dengan sekuat tenaga, sudah berusaha dengan segala kemampuan, dengan waktu yang panjang, bahkan mungkin hampir tidak ada istirahatnya. Bahkan mungkin kebanyakan dari kita tuh milih menyerah, karena dengan menyerah, berpikir berhenti, berpikir meninggalkan proses yang berat yang saat ini dilalui itu, kita berpikir bahwa kita akan selamat, kita akan terlepas dari beban kehidupan dalam proses perjuangan itu. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu sudah dikasih istilahnya kayak pil ya, bahwa dalam kehidupan ini, di dalam perjuangan ini, kalau kita menyerah, kita akan memasuki atau mendatangi situasi yang jauh lebih berat, situasi yang jauh lebih tidak enak, situasi yang gelap, situasi yang menyiksa. Seperti yang dikisahkan dalam kisah Nabi Yunus yang saat itu berdakwah kepada umatnya untuk beriman kepada Allah. Nabi Yunus sudah mengerahkan segala kemampuannya, mengerahkan semua keahliannya, mengerahkan segala hal yang beliau mampu lakukan, sudah memohon pertolongan Allah untuk diberikan kemampuan, namun tetap umatnya tidak ada respon yang seperti yang diinginkan. Akhirnya Nabi Yunus memilih menyerah. Namun dalam perjalanan meninggalkan hal yang dianggap berat ini, hal yang dianggap susah ini, Nabi Yunus bukannya menjadi lebih baik, menjadi lebih enak, tapi akhirnya Nabi Yunus ini malah mengalami hal yang jauh lebih buruk. Nabi Yunus ditelan ikan paus, berada di dalam perut ikan paus. Jangankan mungkin dalam kehidupan kita ya, mungkin kita hanya terkurung di dalam kamar mandi atau di dalam rumah, lampu mati tengah malam, mungkin kita sudah sangat tersiksa, sudah sangat gelap, sudah sangat berat. Apalagi ini berada di dalam perut ikan paus yang tentu aja bukan cuma sangat gelap, tapi sempit, amis, dan segala macam yang hal-hal yang jauh lebih berat ketimbang bertahan untuk terus berjuang untuk mencapai apa yang diharapkan. Dalam kondisi berat, ketidakenakan dalam perut ikan paus, Nabi Yunus alhamdulillah masih punya pikiran positif. Tidak menyalahkan siapa-siapa, tidak menyalahkan umatnya, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan Allah, tapi menyalahkan dirinya sendiri yang menyerah lebih cepat, yang memilih pergi, yang memilih meninggalkan perjuangan yang harusnya diperjuangkan terus sampai apa yang diharapkan itu tercapai. Nah, di saat itu Nabi Yunus berdoa meminta ampun atas kekeliruannya yang menyerah lebih cepat itu. Setelah itu kemudian Allah memberikan jalan keluar, pertolongan. Akhirnya Nabi Yunus dimuntahkan dengan mengakui bahwa apa yang kita alami tentang hal buruk ya dari kehidupan yang kita jalani itu, akhirnya Allah memberikan pertolongan, memberikan keajaiban dalam kehidupan. Mungkin kalau seperti saat ini yang lebih tren tuh bahasanya tuh keberuntungan. Terjadi, datang kepada kehidupan kita, selalu datang itu bukan ujuk-ujuk, bukan sesuatu yang datang begitu saja, tapi datang melalui proses yang kita jalani. Nah, untuk itu biar keberuntungan selalu hadir dalam kehidupan kita, maka sebaiknya kita menjalani proses segala sesuatunya itu tanpa berpikiran negatif, terus melakukan tindakan atau ikhtiar yang sesuai dengan jalan atau harapan yang kita tuju. Nah, itu gimana? Galak. ya emang aja galak, udah itu aja. Tapi Nggak ada tapinya. Iya, nggak ada tapinya. Ya sering ngasih motivasi gitu sih. Pas mau masuk sekolah, diarahin mana yang baik gitu. Ya namanya anak-anak itu kan mau melakukan sesuatu itu suka kayak wah ini aku nggak bisa ya, aduh aku nggak mampu, atau ini susah gitu. Nah nggak ada yang nggak bisa gitu loh. Sebelum kita trial dulu ya, kita uji coba, kita jalani dulu. Nanti kalau sudah dijalani sebaik mungkin dengan cara terbaik, dengan sesuai kemampuan kita, terus ternyata nggak bisa, nah baru evaluasi diri. Kenapa kok ini nggak bisa? Nggak bisa itu karena diri kita yang kurang ilmu, kurang pengalaman, atau apa? Jangan sampai kita juga begini, menutup pintu keberhasilan kita
dengan cara memunculkan penghalang-penghalang. Misalnya kan gini toh, kita mau pergi ke kota A, tapi belum berangkat toh, nanti neng kono macet, neng kene jalannya rusak, neng jalan tanjakan. Akhirnya kan kita nggak jadi pergi kan gitu toh. Padahal kita belum jalani. Kalau ternyata setelah kita jalani jalannya lancar, halus kan, tuh. Atau kalaupun memang itu ada ya nanti di sana kita cari solusi. Biar caranya biar kita bisa melalui itu. Latar belakang kehidupan yang dari masa kecil hidup dalam kondisi diremehkan, dibully, diketawain. Jadi apa aja yang tak kerjakan itu diketawain. Bahkan hal-hal sepele misalnya kayak saya nyanyi ya, nyanyi itu diketawain. Suaranya fals, jelek. Bahkan dulu pernah waktu masa TK itu, baru berdiri di garis start, itu saya sudah diketawain, diomongin yang macam-macam, sampai habis itu saya akhirnya nangis, nggak mau ikut lombanya lagi. Dan hal-hal seperti itu tuh membekas, dan bulian itu bukan cuma di masa kecil, sampai saya sudah di SMP, SMA, sampai saya kuliah pun kalimat-kalimat merendahkan, aku nggak bisa apa-apa, aku nggak bakal jadi apa-apa, itu seperti nyanyian-nyanyian yang nggak pernah berhenti yang disampaikan kepada saya. Sehingga mungkin itu jadi kayak dendam ya. Jadi kayak dendam, pengen membuktikan diri bahwa saya itu bisa berhasil gitu loh. Masa saya diciptakan, dilahirkan ke dunia ini cuma untuk jadi pecundang, untuk hanya menjadi seorang yang untuk diketawa-ketawain, hanya untuk jadi orang yang sekedar dihina-hina. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Pasti Allah menciptakan sesuatu itu untuk hal yang jauh lebih besar, bukan hanya sekedar untuk jadi bahan olok-olokan dan tertawaan. Hal kedua yang membuat saya sangat berambisi, pengen sukses lebih cepat. Dalam kehidupan ini diberi batas umur itu terbatas. Rata-rata orang mempunyai umur itu hanya sekitar 60-an tahun lah. 70 itu sudah bonus. Kok mau-maunya kita seumur hidup diharuskan bekerja dan akan pensiun di umur 65 tahun, 55 tahun itu menurut saya itu sesuatu yang sangat merugikan. Sehingga saya waktu itu sangat pengen pensiun di umur 35 tahun. Jadi saya pengen terakhir saya bekerja, berkegiatan untuk mendapatkan uang itu di umur 35 tahun. Sehingga saya pengen di umur 36 itu saya sudah berhenti, sudah clear, sudah tidak perlu lagi melakukan kegiatan apapun untuk mencari uang. Di umur 36 itu saya pengen menikmati hidup, pengen jalan-jalan, pengen refreshing, pengen ibadah, pokoknya melakukan hal-hal sesuka hatiku tanpa lagi memikirkan tentang pendapatan, tentang pekerjaan. Untuk istilahnya menjemput atau menunggu umur terakhir saya sebelum saya dipanggil. Walaupun kenyataannya di umur 35 tahun, detik terakhirnya itu malah saya bangkrut. Jadi di umur 36 itu malah saya habis semuanya. Jadi saya bangkrut itu di umur 36 dan harus memulai lagi dari awal. Gitu. Ya walaupun alhamdulillah dengan pertolongan Allah tidak perlu menunggu sampai umur 50-an. Akhirnya saya cita-cita untuk pensiun lebih dini itu sepertinya bisa terwujud ya dengan melihat pencapaian terjadi saat ini. Walaupun tidak di 35 tahun. Yang pertama tadi itu ini saya seperti ada dendam tentang kehidupan yang selalu diremehkan orang itu. Jadi saya mau menunjukkan bahwa untuk berhasil itu kita nggak perlu bisa menyanyi, kita nggak perlu bisa berolahraga, kita nggak perlu pintar matematika, kita nggak usah pintar bahasa Inggris atau apapun yang aku lakukan dulu diremehkan buat saya nggak perlu itu semua, saya bisa berhasil gitu loh. Saya bisa mencapai bahkan bisa melebihi orang-orang yang menguasai semua itu, yang menguasai matematika, IPA, olahraga, bahasa Inggris, menyanyi dan apapun yang mereka kuasai itu saya bisa melebihi itu. Saya Hendra Dinata, owner dari Fitskin beserta keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Salim dulu tuh ya.